Pemirsa, sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri resmi mengisi kabinet merah putih. Partai Gerindra dan Golkar disebut memiliki perwakilan yang paling terbanyak. Lalu di mana saja para kader parpol ini berkontribusi? Selengkapnya dalam Benang Merah merangkul melalui perwakilan parpol. Dr. Haji Agus Harimurti Abdul Muhaimin Iskandar, Dr. Fadlizon Yassin Sutanto. Kabinet Merah Putih periode tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto bergegas menahkodai kapal besar bernama Kabinet Merah Putih. Di dalamnya berisi 48 menteri dan 56 wakil menteri yang menyokong laju kabinet. Jumlah wakil menteri lebih banyak dari jumlah menteri sebab satu kementerian ada yang memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Partai Gerindra dan Golkar memiliki perwakilan terbanyak di kabinet. Rinciannya, Partai Gerindra menempatkan 6 kadernya di kursi menteri dan 6 perwakilan di posisi wakil menteri. Sedangkan Partai Golkar menempatkan 8 wakilnya di posisi menteri dan 3 kader mengisi kursi wamen. Keseluruhan Partai Gerindra memiliki 12 wakil di kabinet, sementara Partai Golkar 11 kader di kabinet. Selain Partai Gerindra dan Golkar, ada pula perwakilan dari Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PBB, dan PSI. Meski begitu, parpol-parpol itu hanya mendapat kurang dari 5 kursi menteri. Catatan lain dari sekian banyak representasi parpol di kursi menteri itu, beberapa di antaranya merupakan ketua umum partai. Ya, saya melihat dilema ya. Pak Prabowo di satu sisi ingin membentuk formula kabinet yang second tadi. Ya. Tapi di saat yang sama ada power sharing, ada akomodasi kekuatan partai. Dilema itu ya. Ini tidak bisa dinafikan soal ini. Sejatinya kalau kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka ya kita kriterianya dulu. Seperti apa? Pertama, integritas. Partisipasi perwakilan partai politik dalam sebuah kabinet seperti tak terelakkan. Sebab bagaimana juga partai politik adalah tempat mencetak kader untuk melahirkan pemimpin nasional yang kelak akan menduduki jabatan strategis mulai dari menteri hingga presiden. Situasi tidak mudah pula yang diyakini dihadapi Prabowo kala menyusun Kabinet Merah Putih. Diketahui berdiri di barisan Kinples sebagai penyokong utama Prabowo Gibran tercatat 7 partai parlemen dan 7 partai non-parlemen. Tak ayal, bagi-bagi kue kekuasaan pun tak terhindarkan. Terlebih sejumlah partai pernah secara belak-belakan meminta langsung jatah menteri kepada Prabowo. Jangan sampai menteri ini sebagai ATM partai. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu kita tata ke depan di kabinet Prabowo, bisa nggak bahwa ketika sudah dihibahkan kader partai itu betul-betul loyal kepada presiden, kepentingan masyarakat bangsa negara. Dari posturnya, kabinet Merah Putih memang merupakan kabinet gemuk, bahkan tergemuk sepanjang sejarah kabinet era Orde Baru, reformasi dan pasca reformasi karena jumlahnya mencapai 48. Saya kira ini menjadi konsekuensi logis dari gaya politik akomodatif Pak Prabowo yang mengajak semua komponen bangsa bergabung ke dalam pemerintahan, bahkan partai-partai yang kalah pilpres sekalipun. Saya kira poin positifnya adalah hari ini Pak Prabowo bukan hanya mendapatkan dukungan dari akar rumput, dukungan dari rakyat, tetapi juga dukungan dari elit secara mayoritas karena hampir semua kekuatan politik hari ini bergabung di belakang Pak Prabowo. Merespons banyaknya partai penyokong, Prabowo pun menjadikan jumlah kementerian lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, penambahan jumlah kementerian juga dipandang sebagai langkah penyesuaian kebutuhan untuk menunaikan berbagai program prioritas dan setumpuk janji kampanye lalu.
Walau begitu, pembagian kursi menteri bagi setiap parpol disebut dilakukan secara proporsional. Kaya struktur tapi apakah kaya fungsi? Nah ini pertanyaan. Yang sudah empirik menunjukkan bahwa ketika kaya struktur, dana-dana itu hanya fokus pada dana rutin, dana birokrasi, dana pembangunan, pelayanan publik tercecer akhirnya. Yang sudah seperti itu loh ya. Maka kenapa untuk yang di Pemda itu kita harapkan tidak kayak struktur lagi. Jadi harus ramping lah. Itu kan kemarin itu kita merampingkan. Birokrasi Indonesia mau terbang ke kelas dunia. Loh, tapi tambun sekarang. Harus diantisipasi dampaknya. Boleh saja Pak Prabowo memiliki idealisme. Kerja dengan Pak Prabowo itu harus punya idealisme. Jangan cuma loyal ke saya. Ke NKRI, Bang. Itu artinya memang dia ingin menteri yang statementship, tidak hanya presidennya yang statementship. Pilihan beliau untuk merangkul dan membangun kolaborasi di tengah argumentasi yang sering saya sampaikan bahwasannya dinamika global yang tidak mudah itu pasti ada cost-nya. Salah satu cost-nya tentu terlihat sangat gemuk dalam tanda kutip susunan kabinetnya dan kelembagaannya. Namun Pak Prabowo sejak awal ingin semua urusan yang selama ini tidak menjadi titik tekan atau fokus itu